Halo guys, mendengar tentang proyek pembangunan gedung, jembatan, jalan, bendungan, dan lain sebagainya mungkin adalah hal yang biasa. Namun, pernahkah kalian mendengar tentang proyek-proyek besar yang mampu membelah lautan? Kira-kira proyek apa saja dan seperti apa ya? Penasaran? So, langsung saja berikut pembahasannya. Mega Proyek Mos Venezia, Italia. Venezia adalah salah satu tujuan yang paling banyak dikunjungi di Eropa. Berkat lokasi geografis dan budayanya yang memberikan keindahan tak tertandingi. Dibangun 1 meter di atas permukaan laut, kota Venezia yang berada di Italia ini sudah sangat identik dengan banjir. Setiap kali memasuki peralihan musim gugur ke musim semi, kota laut ini dipengaruhi oleh periode banjir yang disebut dengan aqua alta atau kenaikan air. Aqua alta ini sudah ada sejak abad ke-5 dan terjadi karena pengaruh air pasang, suhu atmosfer yang rendah, dan angin kencang yang berasal dari Laut Adriatik sehingga menyebabkan banjir. Pada November 2019, hampir 90% kota Venezia mengalami banjir yang mencapai ketinggian 187 cm. Oleh karena itu, akhirnya pemerintah setempat membuat mega proyek yang disebut dengan Mega Proyek Mos yang dimulai pada tahun 2003. Ini merupakan sistem pertahanan yang terintegrasi yang dikendalikan oleh gate atau pintu gerbang air untuk mencegah ancaman banjir. Sistem MOS ini terdiri dari 78 pintu gerbang air yang masing-masing memiliki panjang 20 meter. Memiliki kepanjangan modulo Sperimental Elettromecanico, proyek ini menghabiskan biaya sekitar 7 miliar US dollar atau setara dengan 101,5 triliun rupiah. Sistem tersebut ditempatkan di sepanjang pesisir pantai yang berada di 3 lokasi yang berbeda, yaitu Malamocco, Llogia, dan Lido. Untuk proses kerjanya, ketika MOS sedang tidak aktif, maka akan terbaring di dalam air laut. Dan saat diaktifkan, pintu gerbang air seberat 42 ton akan keluar naik ke atas ke permukaan dan menghalangi pasang air laut yang masuk ke arah kota. Naiknya pintu gerbang tersebut dikarenakan adanya udara yang terkompresi disalurkan ke dalamnya. Sehingga air pada pintu gerbang akan keluar secara otomatis dan membuat pintu tersebut naik. Pintu gerbang ini dapat menghalangi gelombang air pasang setinggi 3 meter. Kemudian setelah selesai digunakan, pintu gerbang dapat otomatis turun ke bawah air laut lagi. Untuk proses naiknya pintu gerbang sendiri memakan waktu 30 menit. Sedangkan untuk proses turunnya memakan waktu sekitar 15 menit. Bendungan Afsluitdijk, Belanda. Belanda disebut sebagai negara bendungan karena kreativitasnya dalam menciptakan bendungan. Bahkan teknologi bendungan tersebut sudah ada 1000 tahun yang lalu. Salah satunya yang paling terkenal adalah Bendungan Afsluitdijk, dan bendungan tersebut mulai dibangun pada tahun 1927, selesai pada tahun 1932, dan merupakan karya modern pertama di Belanda. Membentang sepanjang 32 km dengan lebar 90 meter, bendungan terlihat seolah membelah lautan. Bendungan yang memiliki ketinggian 7,23 meter dari permukaan laut ini terbentang di jalan bebas hambatan yang setiap harinya dilintasi kurang lebih 9.500 kendaraan dan terdapat jalur khusus untuk sepeda dengan lebar 4 meter. Bendungan Afsluitdijk sendiri dibangun dikarenakan banjir besar yang melanda Belanda tak kunjung berhenti. Pada tahun 1920, dimulailah pembangunan dengan sistem menguras dan mengeringkan laut. Bendungan ini dipercaya menjadi salah satu keajaiban konstruksi negara Belanda karena tuntutan alam, sehingga memaksanya untuk lebih berkreasi. Tuas Megaport Singapura.
Singapura mulai merealisasikan keinginannya menjadi transshipment port terbesar di dunia dengan membangun Tuas Megaport yang memiliki kapasitas 2 kali lipat dari pelabuhan PSA yang saat ini hanya berkapasitas 36 juta TEUs. Tuas Megaport dirancang untuk menangani 65 juta TEUs per tahunnya dan saat beroperasi penuh pada tahun 2040 akan menjadi pelabuhan peti kemas otomatik terbesar di dunia. Ini akan menggantikan berbagai fasilitas beberapa pelabuhan di Singapura seperti Tanjung Pagar, Pasir Panjang, Keppel, dan juga Pulau Brani. Di antara inovasi Tuas Megaport adalah fasilitas armada kendaraan tanpa pengemudi yang sepenuhnya digerakkan oleh listrik untuk mengangkut kontainer antara dermaga dan terminal. Teknologi yang tengah diuji di Terminal Pasir Panjang, kendaraan ini memiliki jejak karbon 25% lebih kecil dari kendaraan konvensional. Sementara itu, kren gantry yang dipasang pada rel otomatis akan memungkinkan operator mengawasi derek dari jarak jauh. Kren gantry sepenuhnya digerakkan oleh listrik dan menggunakan kamera serta sensor laser untuk presisi. Tuas Megaport akan dibuka secara bertahap mulai tahun 2021. Dua dermaga pertama dari Pelabuhan Tuas sudah mulai dibuka secara resmi pada tahun 2022 lalu. Pembangunan tahap pertama menghabiskan sekitar 2,42 miliar dolar Singapura atau sekitar 24,2 triliun rupiah dengan 21 dermaga laut dalam yang akan mampu menangani sekitar 20 juta TEUs kargo setiap tahun ketika beroperasi penuh pada 2027. Deltaworld Belanda. Kondisi geografis Belanda terkenal dengan daratan yang relatif rendah terhadap permukaan laut. Belanda juga menjadi muara 3 sungai besar di Eropa, yakni Sungai Rhine atau Rhine, Meuse, dan juga Salt. Hal itu pun membuat Belanda menjadi wilayah yang sangat rentan terhadap banjir. Belanda pun berupaya untuk mencegah banjir dengan mencanangkan proyek yang disebut sebagai Deltaworld. Secara keseluruhan, Deltaworld sendiri dari beberapa pintu air, bendungan, tanggul, dan penghalang badai, sehingga membentuk sistem perlindungan banjir raksasa yang canggih. Bermula pada tanggal 31 Januari hingga 1 Februari 1953, ketika Belanda diterjang banjir besar yang menewaskan ribuan orang dan mengakibatkan 70.000 orang harus dievakuasi. Selain itu, sekitar 9% lahan pertanian pun terendam banjir dan menghancurkan sekitar 10.000 bangunan. Dalam 20 hari setelah kejadian tersebut, pemerintah Belanda mulai mencanangkan Deltaworld yang diharapkan akan mencegah banjir. Proyek ini pun kembali dimulai pada tahun 1958 dengan serangkaian pembangunan yang menyeluruh. Sebagai sistem perlindungan banjir yang canggih sekaligus masif, Deltaworld dapat mengurangi resiko banjir hingga 1 kali dalam 4.000 tahun, meningkatkan kualitas air bersih, dan menyediakan irigasi yang berkualitas. Penghalang badai Oosterschelde yang akan tergabung ke dalam Deltaworld adalah infrastruktur yang paling penting karena menjadi penghalang badai terbesar di dunia yang memiliki 62 pintu air dan lebar masing-masing 42 meter. Karena Deltaworld menjadi proyek yang cukup mengesankan, American Society of Civil Engineers pun menyatakan bahwa ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia modern. Pada tahun 2013, Deltaworld juga terpilih sebagai proyek rekayasa hidrolik paling bergengsi di dunia. Nah, gimana nih guys menurut pendapat kalian? Menarik bukan? Jangan lupa tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu.